Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM D0222022, Prodi Teknik Informatika Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tugas RPL saya pada bab 1 dengan judul pengembangan aplikasi algoritma K-means dalam klasterisasi potensi perkebunan kelapa di Provinsi Sulawesi Barat. Oke, langsung saja, ini dia pembahasan dari bab 1 saya. Yang pertama ada latar belakang. Jadi dilihat di sini bahwa kelapa merupakan tanaman yang sangat multifungsi, mulai dari akar, daun, hingga ke daun. Dan kelapa juga merupakan salah satu peran penting dalam pengembangan ekonomi dan budaya di berbagai negara, terutama di Indonesia. Oke. Menurut International Coconut Community pada tahun 2024, produksi kelapa tahunan global mencapai sekitar 62,4 juta ton. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya tanaman ini dalam pertanian global. Dan juga, menurut World Data and Statistics, Indonesia memasuki 10 negara terbesar yang memproduksi kelapa dan menduduki posisi nomor 1 penghasil kelapa terbanyak. Jadi itu. Nah, produksi tanaman kelapa menurut data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian pada tahun 2022 sampai 2024 dapat ditemukan di semua provinsi di Indonesia. Nah, dari semua provinsi tersebut, Riau menempati urutan teratas dengan penghasil kelapa yang luasnya mencapai 442 hektar dan produksi kedua yaitu 417.000 ton. Iya, produksinya. Kemudian diikuti oleh Sulawesi Utara dengan mencapai 273.000 hektar dan produksinya mencapai hingga 269.000 ton lebih ton. Nah, melihat banyaknya produksi kelapa di Indonesia, tentunya wilayah-wilayah lain seperti di Sulawesi Barat misalnya. Melihat banyaknya produksi kelapa di Indonesia, tentunya wilayah-wilayah lain juga yang ada di Indonesia membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah agar dapat meningkatkan produksi kelapa di daerah tersebut. Nah, tapi untuk mengatasi masalah tersebut, kita perlu mengetahui wilayah apa saja yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Nah, dengan melakukan pengelompokan wilayah di Sulawesi Barat, kemudian membaginya ke dalam beberapa kelompok. Nah, di sini kita menggunakan algoritma K-means. Nah, algoritma K-means sendiri adalah salah satu algoritma yang banyak digunakan untuk melakukan pengelompokan. Nah, algoritma ini adalah suatu algoritma yang mengelompokkan secara iteratif dengan tujuan untuk mempartisi set data pada jumlah K-clustering yang telah ditetapkan pada awal pengolahannya. Nah, berdasarkan pemaparan tadi, maka dalam penelitian ini mengangkat judul pengembangan aplikasi algoritma K-means dalam klasterisasi potensi perkebunan kelapa di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, dengan mengumpulkan data perkebunan di Sulawesi Barat, dengan mengumpulkan data perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat untuk mengelompokkan wilayahnya. Nah, di sini algoritma K-means diharapkan mampu mengelompokkan wilayah dengan akurat dan menampilkan hasil pengelompokan dalam bentuk spasial atau peta dari data yang telah ada untuk mengetahui wilayah apa saja sih yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Nah, mungkin hanya itu latar belakang yang bisa saya sampaikan. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, peneliti dapat mengangkat rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian tersebut, yaitu yang pertama, bagaimana sih cara menerapkan algoritma K-means dalam pengelompokan produksi kelapa. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana cara melihat hasil pengelompokan dalam bentuk peta atau spasial. Selanjutnya ada tujuan. Nah, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui cara melakukan pengelompokan wilayah
produksi kelapa menggunakan algoritma Chemias. Kemudian yang kedua, mengetahui cara melihat hasil pengelompokan dalam bentuk spasial atau peta. Kemudian selanjutnya ada manfaat. Nah, adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yang pertama yaitu hasil penelitian ini tentunya akan dapat membuat peneliti mendapatkan gelar sarjana. Kemudian yang kedua yaitu pemerintah mengetahui wilayah yang membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk peningkatan produksi kelapa, terutama di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu batasan masalah. Nah, adapun batasan masalah yang dapat dibuat dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, data yang digunakan hanya data beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian yang kedua yaitu data yang digunakan itu terbilang masih sedikit. Kemudian yang terakhir, tampilan aplikasinya sederhana karena penelitian ini lebih fokus pada pengembangan algoritma Chemias. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.